Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendidikan merupakan hak semua orang. Pendidikan harus mampu menyiapkan sumber daya manusia yang berkualitas dan mampu bersaing untuk kedepannya. Sistem pendidikannya sendiri terus diperbaharui agar sesuai dengan perkembangan zaman dan teknologi saat ini. Namun, seiring perkembangan zaman yang cukup pesat sekarang ini, di mana informasi mudah kita dapatkan dan teknologi semakin canggih, timbul masalah baru, khususnya dalam dunia pendidikan yang belum terpikirkan sebelumnya. Nah, berikut hasil wawancara saya bersama beberapa narasumber terkait identifikasi permasalahan yang terjadi di dunia pendidikan. Bersama saya, Esi Jenilis SPD. Nama saya Endang Pujawati, berasal dari MSN 2 Bener Meriah. Warahmatullahi wabarakatuh. Saya Jamiluddin SAG sebagai kurikulum dan juga mengampu mata pelajaran bahasa Arab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Siska Adila. Saya salah satu pengajar di MSN 2 Bener Meriah. Okay, start so. I'm Ishak. The complete name, sir, please. Ishak SPD, that's right. Yeah. Okay, right. I'm a teacher at MSN 2 Bener Meriah. Okay, right. Okay. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Yuyun Wahyuni, SSY, MPD. Kebetulan saya bekerja di salah satu instansi pemerintah kabupaten daerah, atau lebih tepatnya MPD, Majelis Pendidikan Daerah. Dan kebetulan saya dari Komisi D, yaitu bagian penelitian dan pengembangan pendidikan. Selain itu, saya berprofesi sebagai dosen di salah satu perguruan tinggi Kabupaten Aceh Tengah, dan mungkin sekarang menjabat atau dipercaya sebagai ketua LPPM, yaitu Lembaga Pengabdian dan Penelitian Masyarakat. Nama saya Raja Kansa, SPD. Tempat tugas saya sekarang sebagai pengawas sekolah dan pengawas binaan di SMA Terpadu Arifin. Ya. Oke, Ibu Endang, bagaimana menurut pendapat Ibu, ya, guru itu kenapa masih menggunakan metode ceramah, ya, atau metode yang monoton dalam pembelajarannya? Baiklah, saya akan menjawab pertanyaannya tadi tentang metode ceramah ya Bu Esi ya. Benar, Ibu. Mungkin yang pertama, sarana sumber belajar itu kurang memadai. Bisa jadi seperti itu, mungkin tidak adanya buku, atau mungkin bukunya kurang lengkap. Biasanya di perpustakaan itu kan terbatas ya. Nah, kemudian yang kedua, jumlah siswa di dalam kelas itu melebihi standar. Yang biasanya kalau di dalam kelas itu jumlah siswanya berjumlah 25 atau mungkin 20 lah itu ya yang standarnya, sedangkan di dalam kelas tadi mengapa guru menggunakan metode ceramah, mungkin mereka itu melebihi kapasitas lebih dari 25 orang. Nah, kemudian yang ketiga, materi pembelajarannya itu bersifat fakta dan bersifat hafalan. Nah, kemudian yang keempat, tujuan dan materi pembelajarannya itu sangat luas, sehingga kalau mereka itu menggunakan metode ceramah, siswanya itu semuanya bisa mendengarkan penjelasan dari gurunya dengan baik. Nah, kemudian yang kelima, masih ada lagi Bu. Iya, baik Ibu. Menguasai gurunya itu menguasai teknik dan pembelajaran, yaitu metode ceramah, sehingga siswa mungkin gampang menerima yang diarahkan oleh gurunya. Mungkin itu kalau yang jawaban dari metode ceramah tadi. Iya, baik Ibu, terima kasih.
Baik Ibu Endang, saya lanjutkan dengan pertanyaan yang kedua. Mengapa peserta didik minat bacanya itu sangat rendah? Peserta didik itu minat membacanya sangat rendah ya. Mungkin gaya belajar yang telah menemukan banyak variasi yang mana mempengaruhi para pelajar itu, seperti satu mungkin faktor fisik, yang kedua masalah faktor emosional, yang ketiga masalah faktor sosiologis, dan yang keempat mungkin faktor lingkungan. Dimana yang pertama itu masalah fisik ya, ada siswa sebagian sukanya di tempat yang gelap, bukan gelap sih, artinya yang remang-remang, buram gitu ya. Ada sebagian siswa yang sukanya di tempat yang terang. Kalau misalnya di dalam ruangan itu mereka itu menggunakan cahaya. Nah kemudian kalau misalnya masalah emosional tadi, mungkin adanya tekanan dari orang tua yang otoriter, sehingga siswa itu kalau tidak dikontrol orang tua, atau mungkin tidak ada tekanan dari orang tua, mereka itu tidak belajar. Sedangkan kalau misalnya mereka itu dimarah dulu dengan orang tuanya atau dimarah dengan gurunya juga bisa jadi, baru mereka itu belajar. Nah kemudian yang ketiga tadi tentang sosiologis ya, ada yang sukanya belajar itu menyendiri, menyepi, dia tidak suka dalam keramaian. Iya, benar, ada yang berkelompok gitu ya. Kemudian kalau misalnya masalah lingkungan itu, mereka itu ada salah satu siswa itu belajarnya maunya tempatnya yang bersih. Kalau kotor sedikit saja dia sudah untuk apa belajar tempatnya kotor. Mungkin seperti itu ya. Kalau yang misalnya dikatakan mengapa minat belajar itu rendah, itu jawabannya Bu Esi ya. Baik Ibu, terima kasih. Oke, baik Ibu Endang, saya lanjutkan dengan pertanyaan yang ketiga. Apa faktor penyebab ya kenapa sih peserta didik ini masih belum lancar membaca? Peserta didik itu tidak lancar dalam membaca. Yang pertama mungkin ya, satu, kurangnya perhatian dari orang tua dan guru. Perhatian orang tua dan guru itu satu ya, makanya mereka itu kadang-kadang tidak ketahuan dalam tidak lancar membaca. Kemudian yang kedua, siswa itu tidak berkonsentrasi Bu Esi. Mereka itu kalau misalnya di dalam hal membaca suka pusing-pusing sendiri, mungkin banyak hal yang dipikirkan. Kemudian yang ketiga, masih dalam kesulitan membaca. Kemudian yang keempat, mereka itu belum mengenal huruf dengan baik. Mungkin misalnya dalam bahasa Indonesia itu kan ada bahasa yang baku ya. Menurut EYD kalau misalnya huruf C itu mereka masih mengatakan huruf C, iya kan? Nah kemudian kalau yang kelima, siswa masih tersendat-sendat dalam membaca sehingga mereka itu bisa ketinggalan. Nah itu jawabannya Bu Esi. Baik Ibu. Bu Endang, kita lanjut ke pertanyaan yang keempat, yaitu apa saja faktor penyebab komunikasi guru ya dengan peserta didik ya ataupun dengan orang tua atau wali peserta didik kurang terjalin dengan baik Ibu? Itu yang pertama mungkin disebabkan oleh faktor kesibukan orang tua ya, apalagi ditambah lagi dengan ekonomi mungkin yang kurang memadai, sehingga orang tua itu sudah tidak ada waktu lagi untuk berkunjung ke guru untuk menanyakan bagaimana anaknya di sekolah atau bagaimana cara anaknya itu belajar di sekolah. Kemudian yang kedua, faktor ekonomi bisa jadi Bu Esi ya. Dan yang ketiga adalah orang tua itu kurang ikut serta di dalam proses belajar mengajar. Oke, baik. Baik Bu Endang, nah, ini pertanyaan yang terakhir untuk Ibu. Apa Bu faktor penyebab adanya perbedaan gaya belajar peserta didik Ibu? Itu satu, adanya faktor lingkungan. Faktor lingkungan itu mungkin ada sebagian siswa itu yang
sukanya belajar, terus bisa dikatakan mungkin kutu buku, kan tidak semuanya ya. Nah kemudian yang kedua mungkin gaya hidup antara yang orang berada dengan yang tidak berada, sedangkan di antara mereka itu mungkin masalah fasilitas untuk belajar itu sudah lengkap, sedangkan yang mungkin yang tidak ada ataupun yang tidak punya, dari tingkat peralatan tulis saja hanya yang mereka punya itu pulpen ataupun pensil, hanya itu saja, sementara bantuan peralatan lain itu tidak ada. Nah, itu dia. Iya, baik Ibu. Okay, sir. For a question number 3, yeah. What's the factors? So students don't have self-confidence in interaction, especially in the English learning, sir. I think it's similarity with the other student, not just here. Yeah. In the others town, maybe they will got difficulties and not so confident how to speak in English. Yeah. Okay, right? Yes. So I think I have some experience to teach about the English, especially how to improve about their capabilities in speaking English. Okay, right? We may we may have many ways to improve their capabilities in speaking in English. Okay, right? Especially we try to build their vocabularies first, and then we guide them to speak step by step in the pronunciation, and then we practice with the student, although maybe in the easy word, maybe this one. Okay, maybe for example, the say good morning with them and greeting with them in the morning, in the afternoon, and evening, like this one. So it's their habit to get info about the English, I think. And maybe we get maybe some magazine, right, some newspaper, and we ask them to watch video, some videos, and by using in English. Okay, right. Although they are in the videos, maybe any tag in Indonesia, don't try to just read about the tag Indonesia, but listen to what the speaker say in English. Okay, right. Okay. Yeah. Maybe sir, the cause sometimes, maybe some students feel afraid, or maybe feel shy if want to speak English, sir. What do you think about that? Yeah, we just guide them and accompany them how to speak, to speak word for word. Okay, right. Maybe although in probably, okay, right, maybe their tongue so heavy to say about this. I think if we guide them, always guide them. So I think they can and to pray to speak, although a little word. Okay, I think if they make mistake about the pronunciation, I think it's commonly it's no problem for women. Okay, right. Okay, sure. Thank you so much for your answer, sir. Yeah. Baik Pak, langsung saja kita masuk ke pertanyaan yang pertama. Menurut Bapak, apa faktor penyebab guru kesulitan dalam mengeksplor pembelajaran yang inovatif?
pembelajaran inovatif memang mungkin guru sangat dituntut untuk menggunakan media-media pembelajaran. Jadi dalam hal penggunaan media ini memungkinkan anak-anak bisa dapat lebih menyerap kepada materi. Karena kalau penyampaian hanya sekedar materi yang ada di dalam buku paket, tetapi kita tidak meramu dengan metode, model, ataupun media. Hal ini bisa menyebabkan anak-anak kurang kita dapat kita explore dalam pembelajaran bahasa, tentunya bahasa Inggris, karena dari awal memang penggunaan, yaitu kita aktifkan listening, mendengar. Biasanya kalau dalam bahasa Inggris ataupun bahasa Arab, anak-anak kita perkenalkan dengan beberapa mufradat ataupun vocabulary, pembendaharaan kosakata. Karena di sini kalau anak-anak kurang menguasai dari pembendaharaan kosakata, ini sulit juga guru untuk menyampaikan materi untuk langkah-langkah selanjutnya. Karena di langkah awal pun anak-anak belum kita berikan atau kita beri tambah dengan kosakata. Jadi di sini menjadi kendala, kesulitan mungkin bagi guru. Nah, kalau seandainya dari segi materi ini pun mungkin kita di sini tadi ingin lebih berinovatif. Nah, yang namanya inovatif itu dari sesuatu yang ada kita rubah ataupun ke jenjang ataupun ke materi tujuan-tujuan pembelajaran. Sementara di dasarnya sebagai guru belum menyiapkan dengan rapi bagaimana kita menginovatif dari suatu pembelajaran ataupun dari suatu materi. Iya. Baik Bapak, itu saja Bapak. Iya. Jawabannya. Siska, nah kita lanjutkan untuk pertanyaan yang ketiga Ibu ya. Mengapa peserta didik lemah memahami teks literasi dan numerasi, Bu? Pertanyaannya sangat menarik ya. Kenapa peserta didik itu lemah dalam memahami teks literasi dan teks numerasi? Nah, yang pertama kalau menurut saya peserta didik itu harus bisa membacanya dulu. Nah, kalau misalnya untuk teks literasi membaca khususnya, nah peserta didiknya dipastikan harus bisa membaca dulu dengan baik dan benar, dengan ejaan yang disempurnakan misalnya. Nah, ketika dia udah bisa membaca, maka kita harus lihat lagi kemampuan yang lainnya. Kemampuan yang lainnya yaitu kemampuan untuk memahami teks. Nah, ketika dia sudah bisa memahami teks, maka itu akan memudahkan guru dan siswa untuk menjawab soal-soal atau membaca teks literasi berbahasa misalnya. Nah, khusus untuk matematika sendiri, siswa juga ya sama, hampir sama dengan literasi membaca. Jadi siswa harus bisa membaca dulu, kemudian memahami soal. Nah, ketika dia sudah bisa mengungkapkan misal 1 tambah 1 itu sama dengan 2, sebenarnya secara literasi matematika dia sudah berliterasi numerasi, dia sudah melakukan itu. Nah, sekarang yang menjadi kendalanya adalah kadang dia tidak paham bagaimana memahami teksnya untuk dibuat ke dalam literasi numerasi. Nah, oleh sebab itu diperlukan guru juga harus berpikir lebih kreatif lagi untuk meningkatkan literasi membaca, literasi numerasi siswa. Nah, jadi harus ada kreativitas dari guru dan kemudian dari siswa juga. Ketika siswa sering berlatih untuk berliterasi, maka itu akan memudahkan dia dalam berliterasi secara numerasi atau literasi secara berbahasa. Jadi intinya dia harus bisa membaca dulu, kemudian
kemudian memahami. Ketika akan itu sudah bisa dia lewati, maka akan memudahkan guru untuk bisa menjelaskan literasi numerasi dengan mudah, literasi berbahasa juga dengan mudah. Saya kira demikian. Iya. Oke. Mungkin pertanyaan yang ketiga, Bu Eci, mengapa peserta didik belum mampu menguasai soal HOTS? Di sini saya akan mencoba menjawab. Dan mungkin ini menurut saya ya Bu Eci, adapun penyebab murid belum menguasai soal super HOTS ini, yaitu mungkin disebabkan dengan dua saja ya. Pertama, siswa tidak memahami materi yang diajarkan oleh guru. Artinya dalam penjelasan atau dalam penyampaian materi yang disampaikan guru kepada peserta didik, nah di situ peserta didik kurang memahami mengenai materi yang diajarkan oleh gurunya, sehingga inilah yang menjadi salah satu penyebab murid belum menguasai soal super HOTS ini. Dan mungkin di sini bisa ditekankan ketika memberikan penjelasan pembelajaran, maka harus detail ya, agar siswa atau peserta didik ini mampu menguasai materi yang diajarkan.